Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Metasari. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sumber daya dan perilaku biaya. Yang belum mengetahui apa itu sumber daya dan perilaku biaya, berikut adalah penampakannya. Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan apa itu sumber daya dan apa itu perilaku biaya. Sumber daya itu adalah suatu unsur ekonomis yang membuat suatu perusahaan tersebut dapat melakukan aktivitasnya. Sedangkan perilaku biaya itu adalah perubahan biaya akibat berubahnya aktivitas bisnis suatu perusahaan, bisa karena kebutuhan perusahaan yang berubah-ubah. Sumber daya dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel atau bisa disebut dengan flexible resource adalah sumber daya yang dipasok saat digunakan dan dibutuhkan, diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membelinya. Contohnya itu ada penggunaan bahan baku dan energi. Jadi dapat disimpulkan, biaya sumber daya naik ketika permintaan untuk sumber daya tersebut naik. Ini bisa disebut dengan biaya variabel. Yang kedua ada sumber daya terikat atau bisa disebut dengan committed resource. Adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit tanpa memandang apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Biaya atas sumber daya ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ini ada biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan kapasitas aktivitas jangka panjang atau committed fixed expenses. Contohnya, pembelian atau penyewaan bangunan dan peralatan. Yang kedua, ada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kapasitas aktivitas jangka pendek atau disebut juga discretionary fixed expenses. Contohnya itu adalah tenaga kerja. Nah, di slide selanjutnya ada poin-poin sumber daya dan perilaku biaya. Poin-poin yang pertama adalah biaya-biaya jangka pendek seringkali tidak cukup memadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Poin yang kedua ada pada awal tahun 1990-an terdapat beberapa pandangan baru terhadap sifat perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek. Pandangan ini berhubungan dengan aktivitas dan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Poin ketiga, ada kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Jadi, sewaktu dibicarakan tentang kapasitas suatu aktivitas, sebenarnya sedang digambarkan jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Poin yang terakhir, biasanya dapat diasumsikan bahwa kapasitas yang diperlukan berhubungan dengan tingkat di mana aktivitas dikerjakan secara efisien. Tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis atau practical capacity. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.